gunanya salah satunya untuk membantu pasien dengan penyakit jantung koroner. Oke. Nanti dari situ dengan penyakit jantung koroner itu nanti akan kita nilai dengan angiografi koroner. Jadi angiografi koroner itu prosedurnya gimana? Jadi ada dua cara, bisa dari arteri radialis atau dari pergelangan tangan kita atau dari arteri femoralis ya. Jadi kita masukkan alat ya, besarnya seperti isi pulpen gini, masuk ke dalam jantung kita. Orangnya dalam kondisi sadar, masih bisa ngobrol sama kita, jadi nggak perlu takut. Oke, ini ya. Bisa dijelaskan nggak ini dok, ini apa aja nih? Ya, jadi ini adalah meja ketrek, ini adalah tubnya, jadi ini X-ray-nya ada di sana. Oke, nanti kita X-ray ini bisa muter nih. Oh gitu. Bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke samping kiri kanan, ya. Kemudian ini juga ada monitor itu nanti akan melihat, kita bisa melihat di dalam kondisi pembuluh darah pasien tersebut lewat monitor. Nanti akan melihat apakah ada penyempitan, apakah ada sumbatan. Jadi akan kelihatan situ. Kalau misalnya normal ya alhamdulillah. Jadi pasien akan lebih tenang gitu. Iya. Dan ini adalah ini alat-alat kita. Jadi ini adalah suatu guiding catheter dan ini catheter yang tujuannya untuk memasukkan alat. Jadi alat yang masuk ke pembuluh darah kita ini besar, ini kecil banget ini. Hanya sekitar ini. Iya, ini alatnya kecil banget. Jadi lewat sini, lewat pembuluh darah sini. Sebenarnya tidak perlu takut ya. Alatnya masuk ke dalam jantung, nanti disemprot pakai zat kontras, dilihat. Kalau misalnya ternyata ada penyempitan misalnya, nanti biasanya kita akan jelaskan ke keluarga. Kalau penyempitannya ringan, biasanya kita tidak lakukan pemasangan stent. Tapi kalau penyempitannya berat, nanti kita nilai apakah pasien tersebut memang harus dilakukan pemasangan stent atau harus operasi jantung. Jadi tujuannya di sana. Ini stent ya. Stent itu kayak ring ya. Kalau orang awam itu biasanya ngomongnya ring. Ring. Jadi selongsong itu yang kita masukkan ini kecil sekali ya. Jadi bisa diameternya yang kita punya antara 2,5 sampai 4 mm diameternya. Jadi dari situ nanti alat tersebut akan masuk untuk membuka pembuluh darah yang mengalami stenosis atau penyempitan. Oke, kita pindah dulu dok, coba sebelah sini. Halo, selamat datang kembali di podcast kita di channel Lombok Pos Official. Dan tentu saja hari ini spesial sekali karena kita memperingati Hari Jantung Sedunia. Dan tentu saja apa kabar dulu buat Anda semua di rumah, apakah sudah vaksin, tetap sehat dan pastinya tetap bersama kita di podcast Lombok Pos di channel Lombok Pos Official. Dan kebetulan karena kita akan berbicara tentang jantung atau juga bagaimana vaksin untuk para penderita penyakit jantung, karena ini adalah hari yang spesial, Hari Jantung Sedunia, sudah ada bersama saya di sini seorang dokter spesialis jantung, yakni Dr. Yusra Pintandingrum. Halo, assalamualaikum, apa kabar? Sehat ya? Luar biasa sekali. Ya, dan pastinya di hari yang spesial ini tentu saja memberikan kabar yang bagus. Kita akan memberikan kabar yang bagus untuk saudara-saudara kita yang tentu saja barangkali di luar sana mengalami kendala dengan jantung mereka ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri seperti apa sih situasinya sebelum kita ke vaksinnya ini? Oke, jadi di Indonesia ini alhamdulillah ya, kalau kondisi saat sekarang sudah mulai turun ya kasus angka COVID ya. Tapi kita nggak boleh lengah karena kita tetap harus vaksin. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk meningkatkan imunitas kita. Nah, kalau situasi Indonesia saat ini ya, sampai tanggal 27 September ini, vaksinasi yang pertama itu sudah mencapai 87 juta orang. Kemudian vaksinasi yang kedua itu mencapai hampir 49 juta orang. Kemudian vaksinasi yang ketiga itu baru 909.000 orang. Nah, sedangkan target di Indonesia itu sekitar 208 juta orang. Jadi masih cukup jauh. Jadi makanya kita di sini harus membantu pemerintah untuk segera meredakan pandemi ini dengan cara vaksin. Luar biasa. Dan ini kita harus dukung bersama-sama tentunya. Dan kalau cara kerja vaksin itu sendiri seperti apa sih dok? Ya, jadi cara kerja vaksin ini sebenarnya tujuannya apa? Nah, vaksin ini adalah suatu produk biologis yang tujuannya adalah untuk melindungi diri kita dari datangnya penyakit. Nah, vaksin ini membantu sistem kekebalan untuk melawan infeksi dengan mengaktifkan respon tubuh terhadap penyakit. Dengan adanya vaksin, maka tubuh ini akan mengingat virus atau bakteri yang datang. Jadi kalau sewaktu-waktu kita kena virus ya, maka dia tahu gimana cara melawannya gitu.
Oke. Kalau dari usia sendiri seperti apa? Iya, Ada jadi, batasan? ada penelitian ya. Jadi dari penelitian ternyata orang-orang yang kena COVID dan bisa menyebabkan kematian di usia 31 sampai 45 tahun itu kematiannya mencapai 2,4 kali lipat. Sedangkan pada orang dengan usia 46 sampai 59 tahun itu sekitar 8,5 kali lipat. Dan orang di atas 60 itu 19,5 kali lipat. Jadi tambah tua, tambah tinggi angka kematiannya. Makanya kita harus lebih gencar ini untuk vaksin gitu. Oke. Jadi ini salah satu langkah yang dilakukan oleh teman-teman sendiri, terutama oleh RSUP juga ya, Iya, betul. untuk membantu untuk vaksin bagi Iya. saudara-saudara kita yang mengalami atau menderita penyakit jantung, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kemudian kita melihat banyak kasus nih yang ada nih dok ya, ketika seseorang kena COVID dan mereka punya penyakit penyerta, biasanya kan efeknya ini kan lumayan parah nih. Lalu bagaimana dengan penderita jantung ini? Seberapa parah efeknya? Oke, sebenarnya? jadi sebenarnya ada suatu angka di mana pasien COVID dan jantung itu untuk terjadi mortalitas atau kematian itu bisa sampai mencapai 9 kali lipat, Mas. 9 kali lipat. Makanya kita di sini harus lebih fokus lagi. Vaksin bukan cuma untuk anak-anak yang muda, justru orang-orang yang tua ini juga harus dilindungi saat ini. Karena kita tahu bahwa yang banyak masuk ke ICU itu banyak yang orang-orang usia lanjut. Usia lanjut, jantung, darah tinggi itu banyak banget. Ya, Oke. Jadi ternyata kita juga harus sadar betul bagaimana efeknya yang luar biasa sekali, terutama untuk yang tadi usia lanjut tadi, di mana tadi sudah disampaikan dokter bahwa memang kebanyakan yang masuk ICU itu adalah yang sudah usia lanjut. Jadi dan ada komorbid. Oh, iya, ada komorbid baik hipertensi, diabetes. Ya itu yang harus kita waspadai mulai sekarang. Ya, jadi kita harus bersama-sama mengingat juga hari ini adalah Hari Jantung Sedunia ya. Jadi bagaimana kita sadar supaya nanti juga kita bisa sama-sama untuk saling membantu, termasuk dengan vaksin ini sendiri, karena ini adalah salah satu program yang sangat luar biasa sekali dan juga sangat pastinya membantu untuk teman-teman atau saudara kita yang terkena dengan atau yang bisa nanti untuk menambah daya tahan juga ya kalau vaksin sebenarnya untuk mereka. Walaupun tadi sudah disampaikan bahwa efeknya seperti apa, tapi ketika sudah vaksin nanti akan lebih protektif terhadap kita. Ya, betul sekali. Jadi kalau misalnya orang yang sudah divaksin, seandainya nih kalau misalnya dia terkena kembali, misalnya dia sudah divaksin ya, kemudian dia kena virus COVID gitu ya, maka dia nggak akan separah orang yang tidak divaksin. Yang belum ya. Justru kalau belum divaksin itu resikonya tinggi banget, mortalitasnya meningkat, angka untuk rawat inap meningkat, angka untuk masuk ICU juga meningkat. Oleh karena itu ini sudah ada data memang Mas. Jadi justru orang-orang yang divaksin itu lebih protektif. Seandainya dia terkena COVID, itu keluhannya atau gejalanya itu relatif ringan. Oh begitu ya. Dan biasanya itu bukan rawat inap, hanya sekedar rawat jalan gitu. Ya, Dan ini sudah ada datanya juga ya. Kalau kita ngobrolin soal vaksinasi COVID-19 yang semakin gencar dilakukan, menurut dokter gimana dengan penderita penyakit jantung? Apakah aman kalau divaksin? Kemudian ada syarat khusus nggak untuk mereka? Ya, jadi pasien penyakit jantung itu penting sekali untuk mendapatkan vaksinasi COVID. Jadi cukup aman. Memang ada beberapa syarat. Yang penting pasien tersebut tidak dalam keadaan sesak atau tidak dalam keadaan nyeri dada akut atau tidak dalam keadaan bengkak. Jadi dia boleh untuk dilakukan vaksinasi. Kalaupun orang itu lagi opname nih, kapan saya harus vaksin ini? Kalau misalnya dia lagi opname ya tentu saja dia tidak bisa mendapatkan vaksin. Tapi kalau misalnya setelah opname, setelah mendapatkan obat-obatan yang optimal dan dia sudah selesai opname, 2-4 minggu setelahnya dia boleh divaksin. Boleh ya? Tentunya kalau misalnya dokter sudah menyatakan bahwa ini sudah cukup stabil, boleh divaksin. Justru itu akan protektif buat dia. Lalu bagaimana dengan penderita yang baru saja menjalani pemasangan ring misalnya ya? Ini kebetulan kita lagi di ya betul ya. Berapa lama jaraknya baru bisa divaksin? Sebelum dijawab ini kita perkenalkan ini masih baru ya. Iya, baru tahun ini. Jadi pada pasien yang telah mendapatkan ring atau telah terpasang stent, jadi boleh untuk divaksin sekitar 2 minggu setelah tindakan. 1 atau 2 minggu setelah tindakan, jadi nggak ada masalah. Orang-orang yang kateterisasi jantung ya, itu rata-rata pasien-pasien yang stabil. Jadi dia kayak di sini hari ini datang, misalnya hari ini tindakan, besok dia bisa pulang. Jadi itu adalah orang-orang yang stabil.
seminggu setelah dilakukan kateterisasi jantung, itu pun dia bisa dilakukan vaksin, asalkan tidak ada keluhan tersebut, tidak ada nyeri dada, tidak ada sesak, ya itu bisa dilakukan vaksin. Oke. Lalu kalau keluhan-keluhan yang biasanya dirasakan penderita pasca vaksin? Oke, jadi memang relatif ya. Kadang-kadang kita ada beberapa jenis vaksin memang. Kalau jenis Sinovac saya kira hampir tidak ada keluhan ya. Bahkan orang pun kadang-kadang setelah dilakukan vaksin aktivitas seperti biasa, tapi memang untuk sejenis RNA, mRNA seperti Moderna, kadang-kadang memang dia ada keluhan-keluhan seperti agak sedikit meriang dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu adalah respon tubuh terhadap vaksin dan itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke. Gitu. Jadi walaupun mungkin barangkali ada saudara-saudara kita yang takut untuk divaksin. Nah, sebenarnya kalau para penderita jantung yang masih takut vaksin, ya ini sebenarnya ada nggak sih resikonya sebenarnya kalau mereka ini saudara-saudara kita yang masih takut vaksin? Jadi gini, ini ada data. Kadang-kadang orang gini, dok, saya punya sakit jantung, saya takut divaksin. Apakah itu akan berpengaruh vaksin tersebut terhadap jantung saya? Sebenarnya jawabannya tidak. Kadang-kadang ada orang yang takut nih akan resiko untuk koagulan, bekuan darah. Itu ada orang yang takut dengan bekuan darah. Padahal dari beberapa data itu hanya sekian dari jutaan itu yang tervaksin yang terjadi koagulasi ya atau terjadi pembekuan darah, itu hanya sedikit sekali dan di Indonesia pun tidak ditemukan data tersebut. Jadi cukup aman itu sebenarnya. Cukup aman sebenarnya ya. Oke. Kemudian untuk jenis vaksin sendiri nih, apakah harus vaksin jenis tertentu atau semua jenis vaksin itu bisa untuk saudara-saudara kita yang jantung? Oke. Jadi sebenarnya vaksin apa aja boleh. Nggak perlu pilih-pilih vaksin, semuanya aman. Kalaupun memang kayak Sinovac itu relatif hampir tidak ada gejala ya setelah vaksin ya. Kadang-kadang untuk yang AstraZeneca kadang-kadang ada orang yang agak sedikit demam, tapi ada juga yang nggak ada masalah, banyak itu yang nggak ada masalah. Yang Moderna memang sepanjang pengetahuan saya itu memang bervariatif. Ada orang yang merasakan demam setelah vaksin, ada juga yang enggak. Tapi sebenarnya itu nggak ada masalah, itu hanya 2 hari aja. Setelah itu nggak ada masalah, karena itu adalah respon imun kita ketika vaksin itu datang ke dalam tubuh kita. Justru vaksinnya bekerja dengan baik ya. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, jadi buat Anda semua, buat teman-teman juga, saudara-saudara yang di luar sana yang barangkali mengalami gangguan dengan jantung, kemudian masih ngotot juga tidak ingin divaksin. Nah, kalau ada yang seperti itu gimana nih, Dok? Iya, jadi ya memang itu hak ya, tapi kita rugi sendiri nih kalau misalnya kita nggak mendapatkan vaksin. Yang pertama, ini masih ditanggung pemerintah. Jadi apa sih pemerintah ini kurang apa lagi? Dia sudah memberikan gratis untuk masyarakat Indonesia. Sebenarnya kita harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Dan vaksin ini penting untuk herd immunity ya. Kemudian kita harus tahu bahwa dengan kita mendapatkan vaksin, kita itu akan lebih protektif. Bayangkan kalau misalnya orang lagi perang terus dia pakai baju besi, dia akan lebih tenang dibandingkan orang yang perang nggak pakai baju besi, udah nggak punya senjata, nggak pakai baju besi, terus dia mau tarung, terus gimana? Kan resikonya tinggi ya. Tapi kalau misalnya dia memakai baju besi, maka dia akan lebih percaya diri. Nah itu yang paling penting. Betul ya. Jadi barangkali itu yang harus dipikirkan ulang kembali. Sebenarnya ini aman dan tentu saja justru akan sangat merugikan diri kita sendiri. Walaupun memang ini kembali lagi ke diri kita sendiri juga ketika mau pilihannya mau vaksin atau tidak. Tapi ada baiknya kalau misalkan teman-teman atau saudara-saudara yang mengalami gangguan dengan jantung untuk ikut vaksin. Karena tentu saja seperti yang dokter tadi sampaikan bahwa resikonya itu lebih apa ya, ketika nanti terkena sama COVID itu justru akan lebih ringan, bahkan tanpa resiko. Dan itu memang sudah ada beberapa data orang yang divaksin, foto ronsen orang divaksin dan foto ronsen orang yang tidak divaksin. Itu jauh beda. Dan saya juga punya pengalaman pasien jantung usianya 70-80 tahun, tapi dia dengan foto yang memang sudah kelihatan bahwa dia terkena virus, dia keluhannya minimal dan dia sudah lengkap vaksin 2 kali. Iya, jadi kadang-kadang saya bilang sama pasien, wah ini bisa menjadi contoh untuk pasien-pasien yang lain yang masih takut. Kadang-kadang ada orang yang usianya lebih muda, tapi dia takut untuk vaksin. Nah ini yang perlu diedukasi. Gitu. Lalu kemudian mengenai penyakit jantung bawaan itu, seperti apa nih dok? Apakah karena faktor genetik atau gimana? Iya, jadi penyakit jantung bawaan itu banyak. Kebanyakan penyebabnya tidak diketahui, nggak jelas penyebabnya apa. Tapi ada juga yang karena keturunan, itu memang ada. Itu berarti ada ini. Jadi penyakit jantung bawaan itu biasanya
ada yang biru, ada yang tidak biru ya. Kadang-kadang yang tidak biru itu bisa diketahui pada saat dia usia remaja. Bisa justru pada saat dia usia sekolah atau dia usia 20 tahun pun baru diketahui, itu bisa terjadi. Ya, bisa. Tapi yang biru itu biasanya memang relatif pada saat dia usia masih muda, itu sudah kelihatan dengan adanya kuku yang seperti jari tabu, kemudian biru dan sebagainya. Itu biasanya kelihatan dari muda. Dan itu harus segera ditangani kalau kita sudah ketemu pasien seperti itu. Kalau yang di rumah sakit provinsi sendiri ini seperti apa nih? Kalau kita lihat tadi dengan data yang ada, kemudian juga teman-teman atau saudara kita yang terkena penyakit jantung ini. Ya, yang pertama ketika kita menemukan pasien anak-anak dengan penyakit jantung bawaan, yang pasti kita harus melakukan diagnostik yang lengkap. Memang pada saat ini kita masih belum memiliki fasilitas khusus untuk intervensi pada pasien penyakit jantung bawaan pada anak. Memang kita masih belum. Kebetulan kami ada dokter Santi namanya, dia sedang fellowship untuk pediatri kardiologi di Jakarta. Jadi kira-kira akhir tahun depan insya Allah beliau sudah selesai, dan harapan saya ketika beliau selesai pasien-pasien jantung bawaan ini banyak terbantu. Ya. Dan di sini kasusnya cukup banyak, dan kalau misalnya terdiagnosis pasien tersebut, selama ini kita masih dalam tahap merujuk. Paling dekat memang kita bisa merujuk ke Bali, tapi tergantung juga dengan kondisi anaknya. Ya. Balik lagi ke vaksin ini. Ketika akan menjalani vaksin, nah apa nih yang harus dipersiapkan, terutama untuk penyakit jantung bawaan? Ya, jadi banyak pertanyaan pasien-pasien saya dengan penyakit jantung bawaan, apakah boleh divaksin? Jawabannya adalah boleh, tapi memang ada syarat-syarat tertentu. Ketika dia tidak dalam kondisi sesak, ketika tidak dalam kondisi gagal jantung akut, dia boleh divaksin. Bagaimana dengan pasien dengan penyakit jantung bawaan yang biru? Nah, ketika saturasi oksigen di atas 65 itu boleh divaksin, karena penyakit jantung biru itu beda sama kita ya Mas ya. Kalau kita oksigen saturasi ya 95 ya, oke aja. Tapi kalau pada penyakit jantung bawaannya biru, mereka sehari-hari biasa cuma 80%, tapi mereka nggak ada keluhan. Tapi pasien tersebut boleh divaksin ya. Terus kemudian untuk denyut nadi, memang kita kalau misalnya pada pasien, jadi intinya pasien dengan penyakit jantung bawaan yang stabil itu yang boleh dilakukan vaksinasi. Dikatakan apa tidak stabil? 1, apabila terjadi hipotensi atau tekanan darahnya kurang dari 90. Yang kedua, apabila terjadi peningkatan denyut nadi, misalnya tekanan denyut nadinya di atas 120 atau justru lambat di bawah 50, itu memang tidak kita sarankan untuk vaksin. Yang ketiga, apabila respiratory rate atau pernafasannya meningkat, jadi di atas 24 kali per menit, itu tidak disarankan untuk vaksin. Yang keempat, apabila saturasi oksigennya turun di bawah 65%, maka itu juga tidak disarankan untuk vaksinasi. Jadi kalau seperti itu kondisinya, ya kita optimalkan dulu dengan obat-obatan. Kalau sudah stabil, baru kita sarankan untuk vaksinasi. Dan ini saya juga banyak beberapa pasien dengan penyakit jantung bawaan, saya sarankan vaksin dan tidak ada masalah. Iya. Nah, tentu saja ini yang terakhir nih dok, nih pesan dari dokter sendiri kalau ini untuk untuk para penderita jantung agar tidak berpikir yang buruk lagi tentang vaksin ini sendiri. Ya, yang pertama kita tahu bahwa angka COVID di tempat kita ini sudah mulai turun, tapi kita nggak boleh lalai nih. Kita harus memproteksi diri kita dengan apa? Ya tentu 1, tetap menggunakan masker. Yang kedua, dengan menjaga jarak. Dan yang ketiga, tetap menggunakan vaksin. Jadi jangan takut sama vaksin. Tadi sudah dijelaskan banyak bahwa vaksin jantung itu, vaksin COVID-19 itu aman untuk penderita jantung. Dan kalaupun ragu, sebaiknya datang ke dokter jantung. Tenang, dokter jantung nanti akan menilai, oh ini sebaiknya vaksin, oh ini sebaiknya tidak vaksin. Dengan demikian kita berharap bahwa semua orang dengan penyakit jantung akan terprotektif. Jadi akan terlindungi dengan vaksin COVID-19 ini, dengan harapan tidak ada lagi orang dengan sakit jantung yang masuk rumah sakit karena penyakit COVID. Baik. Dokter, terima kasih atas waktunya, terutama buat semua informasi yang disampaikan tadi. Semoga saja bisa membuat saudara-saudara kita di luar sana jadi tahu ya, yang saat ini masih takut untuk memeriksakan diri atau barangkali juga melakukan vaksin karena mumpung masih ditanggung. Masih ditanggung pemerintah, kalau itu bayar susah loh nanti. Ya. Jadi masih ditanggung. Betul. Semoga saja ya semua obrolan kita tentu sahabat bermanfaat untuk kita semua dan pastinya jadi informasi. Semoga jadi tambahan-tambahan yang ilmu-ilmu yang bagus
untuk saudara-saudara kita di luar sana juga. Selamat Hari Jantung Sedunia juga ya, semoga saja lebih baik. Jangan takut vaksin, sekali lagi gratis dan pastinya juga itu keunggulannya untuk kita semua, untuk Anda semua, apalagi kembali ke diri Anda sendiri. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Iya. Pokoknya selamat Hari Jantung Selamat Hari Sedunia. Jantung Sedunia 29 September. Oke, terima kasih atas atensi teman-teman semua. Kita akan kembali lagi nanti di topik yang berbeda, tentu saja di channel Lombok Post Official.